Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar Ala Klinik Jenius. Nah, kembali lagi bersama saya Dea Santika Rahayu yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan belajar Klinik Jenius. Oke, kali ini kita akan membahas materi kimia yang akan adik-adik jumpai ketika adik menginjak kelas 11. Jadi nanti di awal pembelajaran kelas 11 itu adik-adik akan bertemu dengan materi ini. Materi apakah itu? Nah, materi yang akan kita bahas yaitu terkait hidrokarbon dan minyak bumi. Jadi, bab pertama lah ibaratnya kalau di sekolah itu ya. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan terkait hidrokarbon meliputi pertama, perbedaan dari senyawa organik dengan anorganik, kemudian yang kedua, kekhasan atom karbon, kemudian tipe-tipe atom karbon, kemudian penggolongan hidrokarbon. Jadi, untuk video kali ini merupakan awalan pengantar tentang materi hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, lebih jelasnya lagi nanti kita akan bahas di video-video yang lainnya, oke? Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai langsung pembahasan kali ini, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Oke, di sini saya beri judul tentang hidrokarbon. Nah, kira-kira hidrokarbon itu apa sih? Nah, apabila kita lihat dari kata lagi ya, penggalan katanya, di sini ada hidro dan ada karbon. Ada hidro dan juga ada karbon. Nah, hidro ini berasal dari unsur hidrogen. Jadi, boleh kita turunkan, ini ada hidrogen, di mana hidrogen ini memiliki lambang H, kemudian karbon dengan lambang C, gitu ya. Jadi pada pembahasan ini senyawa yang akan kita fokuskan yaitu senyawa yang mengandung unsur-unsur karbon dan hidrogen, ya. Jadi karena senyawa ini banyak sekali dijumpai di alam, di tubuh kita, bahkan di sebagai gas atau sebagai minyak bumi tadi, di penanamannya di minyak bumi. Nah, hidrogen sama karbon ini merupakan senyawa senyawa yang cukup penting lah dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, hidrogen dan karbon. Nah, sebelum ke sana, tadi saya telah menyebutkan bahwa kita akan membahas terlebih dahulu tentang, betul sekali, tadi tentang perbedaan antara senyawa organik dengan senyawa anorganik. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus membahas materi itu? Karena hidrogen sama karbon ini merupakan bagian dari senyawa organik. Jadi secara umum senyawa itu digolongkan, ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Nah, di mana hidrokarbon ini tergolong ke dalam senyawa organik. Sedangkan senyawa anorganik banyak lagi, contohnya seperti garam, mineral, seperti itu. Oke, untuk mempermudah, saya akan membuatkan tabel perbedaan antara senyawa organik dengan senyawa anorganik. Di sini saya membuat tabel yang terdiri dari 3 kolom. Yang pertama itu tentang perbedaannya dalam hal apa, kemudian bagaimana di senyawa organik dan bagaimana di senyawa anorganik. Nah, yang pertama kita mulai dari ikatan, tipe ikatan. Kira-kira untuk ikatan senyawa organik dengan anorganik itu berbedanya di mana sih? Jadi yang pertama ada tipe ikatan. Nah, untuk tipe ikatan, karena kita tahu bahwa senyawa organik itu umumnya disusun oleh karbon sama hidrogen salah satunya. Nah, dia kan tergolong senyawa unsur non logam dengan non logam. Otomatis jenis ikatan yang terbentuk adalah, ini pernah adik-adik pelajari di kelas 10. Nah, jenis ikatannya itu adalah ikatan kovalen. Jadi untuk senyawa organik tipe ikatannya itu ada ikatan kovalen antara non logam dengan, biar bagus di sini aja, ikatan kovalen non logam dengan non
senyawa garam yang dimana komponennya itu ada logamnya. Berarti ikatan yang terbentuk antara senyawa organik itu adalah ikatan ionik. Jadi untuk ini, senyawa organik pembentuknya ada logam dengan non-logam, sehingga tipe ikatan yang terbentuk adalah tipe ikatan ionik. Selanjutnya dari pembeda yang kedua itu ada dari stabilitas. Nah, bagaimana terkait stabilitas terhadap pemanasan untuk senyawa organik dengan senyawa organik? Nah, kita tahu bahwa kekuatan ikatan antara kovalen dengan ionik itu lebih kuat ionik ya. Jadi mana yang lebih stabil terhadap pemanasan, mana yang kurang stabil terhadap pemanasan? Berarti dapat kita simpulkan ini dari segi stabilitas terhadap pemanasan yang lebih stabil adalah ya senyawa anorganik, karena kan kita tahu di situ ada logamnya. Logam itu pasti mempunyai titik didih yang tinggi, sedangkan untuk senyawa organik ini kan non-logam dengan non-logam. Non-logam itu kan kalau diibaratkan kayak gas gitu kan, berarti dia kurang stabil lah dibandingkan dengan logam apabila dia dipanaskan kayak gitu. Jadi untuk organik ini kurang stabil. Kemudian untuk senyawa organik ini relatif lebih stabil. Perbedaan hal yang ketiga itu ada titik didih atau titik leleh. Nah, titik didih, titik leleh juga berhubungan dengan stabilitas. Nah, dari segi titik didih atau titik leleh dapat kita ketahui bahwa tadi yang lebih stabil itu adalah senyawa anorganik, sedangkan organik ini kurang stabil, sehingga yang mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi otomatis pasti yang ada logamnya itu senyawa anorganik. Berarti ini relatif rendah, sedangkan untuk senyawa anorganik ini relatif tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian hal yang ketiga itu dari segi kelarutan dalam air. Nah, bagaimana kalau kita melarutkan suatu senyawa organik atau anorganik dalam air? Kasusnya bagaimana? Apakah yang satu akan larut atau yang satu tidak akan larut? Nah, cara mengetahuinya gini, prinsip kelarutan itu dia akan melarutkan yang sejenis. Air itu sifatnya polar, otomatis dia akan melarutkan yang sifatnya polar juga. Jadi untuk kasus kelarutan dalam air, nah karena di sini air itu pelarut yang bersifat polar, artinya terdapat pengkutuban, kutub positif, kutub negatif gitu ya. Ada pengkutuban yang relatif positif, mana yang relatif negatif. Nah, untuk senyawa organik dengan anorganik, organik ini termasuk senyawa non-polar. Oleh karena itu, dia tidak mudah larut dalam air atau sukar larut dalam air. Sedangkan apabila senyawa anorganik, kita tahu bahwa garam itu sebagai contoh NaCl atau natrium klorida itu pasti ada ion yang positif, ada ion yang lebih negatif. Berarti ada kutubnya kan? Artinya senyawa ionik ini merupakan senyawa polar dan dia mudah larut dalam air seperti itu. Jadi organik itu sukar larut, sedangkan ini mudah larut. Oke, selanjutnya yang ketiga itu dari segi kereaktifan. Atau sebelum ke sana dari segi kelarutan dulu. Kan tadi kelarutan dalam air. Yang satunya lagi kelarutan dalam pelarut organik. Nah, untuk pelarut organik dia sifatnya nonpolar. Dari istilahnya aja organik, berarti dia akan melarutkan yang sejenis juga. Berarti dia akan melarutkan senyawa organik. Berarti untuk air dengan pelarut organik ini kebalikan ya. Contohnya pelarut organik itu seperti alkohol, eter kayak gitu. Jadi senyawa organik ini mudah larut, sedangkan ini sukar larut.
selanjutnya pembeda yang lain adalah kereaktifan. Nah, kira-kira untuk kereaktifan bagaimana antara senyawa organik dengan anorganik? Mana yang akan lebih mudah menyerang gitu ya? Nah, untuk dari segi kereaktifan, karena tadi senyawa anorganik itu punya pengkutuban, ada kutub yang lebih positif, ada yang lebih negatif. Oleh karena itu dia akan bersifat reaktif, akan menyerang gitu ya, menyerang senyawa lain. Jadi untuk kereaktifan senyawa organik ini kurang reaktif. Maksudnya kereaktifan di sini tuh dia yang menyerang ya, bukan berarti dia diserang gitu ya. Pokoknya kemampuan untuk bereaksi dengan senyawa lain. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat kereaktifan. Senyawa anorganik ini relatif reaktif. Nah, selanjutnya untuk massa jenis. Dari segi massa jenis bagaimana? Massa jenis itu kan kalau kita hubungkan itu ibaratnya massa jenis. Nah, apabila kita sering mendengarkan massa jenis di fisika mungkin ya, atau waktu SMP. Nah, massa jenis itu merupakan massa per volume. Berarti kan massa, di sini ada massa. Apabila massanya semakin besar, otomatis massa jenisnya semakin besar juga gitu kan. Nah, antara senyawa organik dengan anorganik dapat kita ketahuilah sekilas ya dari penyusunnya saja. Senyawa anorganik itu ada logamnya, sedangkan organik itu semuanya non logam. Berarti lebih ringan kan yang non logam, sedangkan anorganik ini pasti lebih berat gitu, karena logam, yang namanya logam pasti dia mempunyai massa yang lebih berat. Oleh karena itu senyawa organik ini relatif kecil, sedangkan ini relatif besar. Nah, kemudian untuk contoh, bagaimana untuk contoh senyawa organik dengan senyawa anorganik ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya. Nah, mungkin tadi saya telah menyebutkan di senyawa organik itu suka ada di minyak bumi, karena di sini kan kita akan bahas nanti penerapannya. Salah satu contoh senyawa hidrokarbon ini contohnya itu di senyawa minyak bumi. Nah, minyak bumi ini tersusun dari yang disebut dengan propana. Propana ini tuh atau metana. Metana yang suka ada di tabung-tabung itu loh. Tabung kalau ibu kalian masak, ibu adik masak, tabung buat kompor. Nah, itu ada gas yang disebut metana. Rumusnya CH4, kemudian ada propana. Ini contoh-contoh senyawa organik. Nah, sedangkan untuk senyawa anorganik contohnya itu bisa jadi tadi yang senyawa-senyawa garam. Ada seperti natrium klorida, ini garam dapur ya. Garam dapur NaCl gitu. Natrium klorida. Nah, ini juga mungkin adik-adik sering mendengar waktu adik-adik belajar di SMP, garam dapur itu lambangnya natrium klorida, atau di kelas 10 udah lah ya, udah dibahas seperti itu. Nah, saya kasih pembatas biar ini tidak memusingkan. Nah, di sini saya telah membuat tabel perbedaan antara senyawa organik dengan anorganik dari segi 8 hal pembeda, termasuk contoh ya. Mudah-mudahan ini mempermudah adik-adik untuk membedakan mana yang termasuk senyawa organik, mana yang termasuk senyawa anorganik. Nah, nanti fokus di sini akan kita bahas yaitu tadi telah saya sebutkan, yaitu di senyawa organik tentang senyawa hidrokarbon atau penyusun yang terdiri dari C dan H seperti itu. Nah, setelah ini kita akan membahas terkait identifikasi senyawa hidrokarbon. Maksudnya identifikasi itu bagaimana kita tahu bahwa senyawa ini tuh ada karbon dan ada hidrogennya. Nah, biasanya kita lakukan melalui eksperimen. Nah, jadi saya akan gambarkan dulu eksperimennya kurang lebih seperti apa, oke? Oke, nah di sini saya telah menggambarkan terkait kurang lebih bagaimana sih eksperimen cara mengidentifikasi senyawa hidrokarbon. Ibaratnya kayak gini, kalian tuh punya suatu sampel zat yang kalian tuh entah ini tuh ada karbonnya atau hidrogennya. Nah, sampel ini mau kita uji. Nah, ujinya itu melalui eksperimen ini. Nah, terkadang kalian di sekolah juga suka melakukan
percobaan. Nah, untuk melakukan atau mengidentifikasi terhadap senyawa tersebut, apakah dia mengandung hidrogen dan karbon atau tidak, kayak gitu. Nah, percobaannya kurang lebih gambarannya seperti ini. Yang pertama, di sini saya mempunyai statif. Nah, yang ini itu namanya statif. Statif ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menyangga atau menahan tabung reaksi ini. Nah, kemudian tabung reaksinya ada apa? Nah, di sini ini ada tabung reaksi. Oke, di sini ada tabung reaksi yang berisi sampel. Jadi di sini ada sampelnya, yang di bawah ini yang hitam. Ini sampelnya. Sampel yang akan kita uji apakah dia mengandung hidrogen dan karbon. Kemudian di sini ada pembakar spiritus. Pembakar spiritus. Nah, bahkan kalau misalkan di lab kalian, di sekolah kalian ada bunsen, pembakar yang lain boleh pakai menggunakan bunsen tersebut. Kemudian di sini ada gelas kimia. Isinya larutan apa? Nah, ini larutan yang ini itu ada larutan kapur atau lambangnya CaOH 2 kali, ya, kalsium hidroksida. Itu nama kimianya gitu ya, kalsium hidroksida. Dan jangan lupa yang menghubungkan antara tabung reaksi dengan gelas kimia itu ada pipa L. Pipa L pipa penghubung yang bentuknya huruf L gitu ya, menyiku seperti itu. Dan ini ada sumbat. Sumbat di sini. Jadi si tabung reaksi ini harus tertutup, artinya nggak boleh ada udara yang keluar. Jadi harus rapat. Nah, oleh karena itu kita gunakan sumbat di tabung reaksi tersebut. Dan ini si pipanya nyambung ya ke sini. Nah, seperti itu. Jadi si gas hasil pembakaran ini dia akan keluar melalui pipa, kemudian dialirkan ke dalam larutan yang berisi gelas kimia yang berisi larutan kapur atau kalsium hidroksida. Nah, bagaimana cara identifikasinya? Bagaimana cara kita tahu bahwa dia itu ada hidrogen dan ada karbonnya? Jadi pengamatan yang pertama, nah, kalian cek terlebih dahulu. Nanti itu larutan kapur, awal warnanya itu dia warna bening atau tidak berwarna, bukan bening, tidak berwarna. Jadi di sini larutan kapur sebelum dan sesudah. Nah, larutan kapur sebelum percobaan itu dia akan menunjukkan warna bening atau tidak berwarna. Tidak berwarna. Seperti air biasa saja gitu ya, seperti air minum biasa. Sesudah terjadi pembakaran atau pemanasan si sampel ini, kan nanti si sampelnya dipanaskan menggunakan spiritus ini. Jadi nanti akan ada gas yang mengalir melalui itu. Ternyata pengamatannya itu dia menjadi ada keruh atau ada endapan, ya, seperti itu. Kemudian pengamatan yang ini pengamatan yang kedua, kita gunakan kertas kobel pada air di pipa atau tabung. Nanti setelah ini terjadi proses pembakaran sampel, nanti di pipa ini pasti bakal ada uap air yang menempel di pipa. Tapi bukan berarti air yang masuk di sini ya. Kalau di sini kan lebih jelas larutan, pasti ada airnya di pipa sama di tabung pinggir ini, tabung reaksi kayak gitu. Nah, nanti sebelum pengamatan ini dia akan berwarna biru. Siapa yang berwarna biru? Yang berwarna biru itu si kertasnya. Jadi sebelum kita pakai dia warnanya biru. Nah, setelah kita tempelkan pada air di pipa atau di tabung reaksi,
dia akan berwarna pink. Nah, kedua pengamatan ini yang menunjukkan bahwa dia itu mengandung hidrogen dan mengandung karbon. Nah, kira-kira bagaimana reaksinya? Apa sih yang terjadi? Kok bisa sih ada perubahan jadi warna keruh, kemudian kok bisa sih si kertas kobalt itu dari biru menjadi pink? Nah, emang kalau biru sama pink itu cirinya ada apa? Kemudian kalau keruh itu emang cirinya ada apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang reaksinya. Nah, reaksi yang pertama itu ketika air kapur menjadi keruh. Nah, sebelum ke sana, saya akan menuliskan dulu reaksi pembakarannya. Jadi, apabila ada karbon dengan hidrogen dibakar, itu berarti direaksikan dengan oksigen, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, apabila apabila zat itu mengandung hidrogen dan karbon, CXHY, di sini saya beri X sama Y, jadi bisa jadi si C-nya 4 atau si C-nya 5 atau C-nya 2 atau hanya juga bisa jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Oleh karena itu saya berikan lambang CXHY. Apabila bereaksi dengan oksigen, dia hasilnya akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Jadi kalau pembakaran sempurna, ini selalu hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini indikator reaksinya itu dihasilkan CO2 dan ada H2O. Kita tahu CO2 ini wujudnya gas. Berarti ini gas, ini cair. Nah, gas ini akan dialirkan melalui pipa ke gelas kimia. Sedangkan air cair ini, si H2O ini akan menempel pada pipa atau tabung reaksi. Seperti itu, ya. Nah, jadi oleh karena itu, reaksi yang pertama itu ketika si air kapurnya menjadi keruh karena ada apa? Karena ada gas CO2. Kurang lebih reaksi yang pertama itu air kapur menjadi keruh. Reaksinya adalah CaOH2 kali dengan CO2. Itu dihasilkan CaCO3 dan H2O. Nah terbukti di sini kan terbentuk kalsium karbonat, wujudnya as solid atau padat. Oleh karena itu si padatan ini akan memperkeruh si H2O yang tadinya bening atau transparan atau tidak berwarna kayak gitu. Kemudian yang kedua itu reaksi yang terjadi ketika kertas kobalt direaksikan dengan apa sehingga dia menghasilkan warna biru dan pink. Kertas kobalt dari biru menjadi pink. Nah, apabila kita punya kertas kobalt, nah kertas kobalt ini merupakan indikator keberadaan air. Jadi kan kalau indikator seperti yang sebelumnya kita pernah belajar, itu ada indikator lakmus. Lakmus itu untuk mengetahui apakah dia ada asam dan basa. Kalau ini beda lagi. Kertas kobalt di sini indikator yang menunjukkan bahwa dia itu ada air. Jadi apabila kertas kobalt ditambah air, dia akan berubah dari biru menjadi pink. Artinya di kertas kobalt ini dia ada airnya. Apabila kertas kobaltnya tidak berubah menjadi warna pink, berarti dia bukan air atau cairan itu cairan lain gitu, tapi bukan H2O seperti itu. Nah, jadi ini pengamatan dan reaksi yang akan kita amati ketika kita melakukan eksperimen tentang identifikasi karbon. Jadi, yang di sini saya akan tekankan bahwa pengamatan yang akan adik-adik amati yaitu coba dicek apakah air kapurnya yang tadinya tidak berwarna jernih biasa ternyata menjadi keruh. Kalau menjadi keruh artinya dalam si kalsium hidroksida ini ada CO2
CO2 yang masuk. Oleh karena itu terjadi reaksi ini. CaOH 2 kali CO2 CaCO3. Jadi di sini ini yang menyebabkan keruh karena adanya endapan kalsium karbonat. Jadi akan keruh. Nah, pengamatan yang pertama ini menunjukkan bahwa dia itu positif, ada CO2. Kalau ada CO2 berarti ada unsur karbon gitu kan. Karena kan tadi reaksinya ini. CO2 ini asalnya dari mana C-nya? Dari karbon. Berarti si zat yang kita amatin itu mengandung unsur karbon. Kemudian pengamatan yang kedua itu dengan menggunakan kertas kobalt. Nah, kertas kobalt ini awalnya berwarna biru. Nah, ketika kita tempelkan kepada suatu cairan dan apabila cairan itu merupakan air, maka kertas biru tersebut akan berubah warna dari biru menjadi warna pink seperti itu. Nah, berarti kita tahu bahwa cairan tersebut merupakan H2O. Nah, H2O itu asalnya dari mana? H2O itu pembakaran hidrogen oleh karbon. Artinya di senyawa atau sampel yang kita amati dia mengandung unsur hidrogen dan unsur karbon seperti itu. Ini cukup mudah ya, mudah-mudahan cukup dipahami oleh adik-adik terkait bagaimana identifikasi suatu senyawa mengandung unsur hidrogen dan unsur karbon. Oke, kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya yaitu tentang kekhasan atau ciri-ciri dari atom karbon. Nah, selanjutnya baru kita akan membahas tentang tadi kekhasan atau ciri khas dari atom karbon. Jadi, yang ketiga ini ada ciri khas. Nah, ciri khas dari atom karbon. Apa sih uniknya atom karbon ini? Banyak sekali sih. Ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Kita fokuskan di sini di cakupan materi kelas 11 ini. Yang pertama itu dari elektron valensi atau dia memiliki 4 tangan. Ya, jadi dia memiliki 4 tangan atau dia itu dapat mengikat 4 gugus. Maksudnya apa? Nah, di sini asal mulanya kenapa dia memiliki 4 tangan dari elektron valensi atau dari konfigurasi elektron yang telah adik-adik pelajari di kelas 10 bahwa karbon itu mempunyai nomor atom 6. Jadi di sini 6 karbon. Nah, apabila kita buat konfigurasi elektron yang biasa berdasarkan kulit, berarti kan ini 2, 4. Nah, apabila kita membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit, berarti ini 1s2, 2s2, 2p2. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ini elektron valensinya sama dengan 4, yaitu elektron yang terdapat pada kulit terluar. Nah, yang bawah juga sama, kulit terluarnya itu kulit kedua. Berarti ini elektron valensinya sama dengan 2 tambah 2, berarti 4. Jadi dia mempunyai elektron valensi atau elektron pada kulit terluar sebanyak 4. Jadi kurang lebih apabila kita gambarkan seperti ini, cek tuh 2, 3, 4 seperti ini. Ya, di sini berarti ada 4 elektron sehingga ini dapat kita sebut bahwa dia memiliki 4 tangan. Artinya dia bisa mengikat A di sini, bisa mengikat B, di sini D, di sini E misalkan. Nah, dimana A, B, D, E itu gugus bisa jadi gugusnya itu sama atau bisa jadi gugusnya itu berbeda. Yang jelas dia bisa mengikat 4 gugus gitu ya, 4 bagian gitu, bisa 4 unsur, bisa 4 senyawa dan seterusnya ya. Jadi intinya dia itu bisa jadi dia mengikat A semua, yang jelas bisa mengikat jumlahnya sebanyak 4 seperti itu. Nah, itu awal mula kenapa dia bisa memiliki 4 tangan gitu kan. Kemudian selanjutnya ciri khas yang kedua itu ada dari segi ukurannya, bahwa dia itu memiliki jari-jari atom yang kecil. Nah, kira-kira kalau dia memiliki jari-jari atom yang kecil, efeknya itu apa sih? Efeknya dia dapat
membentuk rantai karbon yang panjang dan dapat berikatan rangkap. Nah, apabila dia memiliki jari-jari atom yang kecil, dia itu bisa membentuk rantai karbon yang panjang. Jadi tidak berdesakan karena dia ukurannya kecil. Nah, rantai atom karbon yang panjang ini maksudnya, jadi C bisa mengikat C banyak gitu ya si C-nya. Kayak misal kita punya glukosa, gula C6H12O6. C-nya ada 6 kan? Nah, bahkan bisa lebih dari itu, bisa C22, bisa C24 dan seterusnya. Jadi karena ukurannya yang sangat kecil, ketika membentuk rantai karbon itu dia tidak berdesakan, nggak sesak jadinya gitu ya. Kemudian dia juga bisa membentuk ikatan rangkap dengan senyawa dengan unsur lain atau dengan karbon yang lainnya. Nah, ini merupakan kekhasan atom karbon. Yang dimaksud dengan rantai atom karbon itu seperti ini, C berikatan dengan C terus C dan seterusnya. Nah, oleh karena itu nanti biasanya ada yang disebut dengan senyawa karbon penyusun plastik. Biasanya plastik itu rantai karbonnya sangat panjang gitu kan, ya bisa jadi sampai puluhan gitu. Nah, ini juga kita kalau misalnya ingin menggambarkan lengkap, jangan lupa bahwa dia memiliki 4 tangan. Jadi 1, 2, 3, 4 itu 4. Nah, ini dia yang merupakan rantai atom karbon. Kemudian yang dimaksud dengan berikatan rangkap, bahwa dia itu bisa membentuk ikatan rangkap dengan unsur lain atau dengan unsur karbon yang lainnya. Jadi contohnya saya punya senyawa seperti ini. Nah, di sini yang dimaksud dengan ikatan rangkap itu yang ini. Bisa jadi rangkapnya rangkap 2, bisa jadi rangkapnya itu rangkap 3, atau ada juga contoh senyawa asam sianida yang mungkin ada pernah dengar. Dia itu kurang lebih ikatannya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan ikatan rangkap. Nah, oleh karena itu di ikatan kovalen itu kan ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, dan ada juga yang rangkap 3 seperti itu. Jadi itu karbon itu mempunyai ciri khas yang sangat unik gitu ya, karena dia tadi bisa membentuk rantai karbon panjang, kemudian dia itu bisa membentuk ikatan rangkap, dan dia mempunyai 4 tangan yang bisa mengikat 4 gugus berbeda, atau bisa jadi gugusnya sama seperti itu. Cukup mudah ya. Jadi 2 kekhasan atom karbon yang harus ada diingat di materi hidrokarbon yang di kelas 11 ini. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke jenis-jenis atom karbon. Nah, jenis-jenis atom karbon ini maksudnya apa? Nah, jenis-jenis atom karbon ini meliputi bahwa karbon itu ada jenisnya. Yang pertama itu ada karbon primer. Nah, yang dimaksud dengan karbon primer ini apa? Secara definisi, karbon primer ini adalah karbon yang mengikat 1 atom karbon. Ya, jadi dia itu mengikat 1 atom karbon. Yang dimaksud dengan mengikat 1 atom karbon bagaimana? Nah, misalkan di sini saya punya senyawa C berikatan dengan 1 C. Nah, ini yang disebut dengan atom karbon primer. Kenapa primer? Ya, dia mengikat 1 atom C. Kita geser lagi, apakah yang kedua ini primer? Bukan, karena yang kedua ini C-nya mengikat 2 atom C. Jadi yang dimaksud primer itu kita lengkapi ya, karena di sini bahasannya tentang hidrokarbon. Jadi karbon itu selain berikatan dengan C, dia berikatan dengan hidrogen. Jadi di sini ada Nah, seperti itu. Ya, yang dimaksud dengan atom karbon primer itu yang ini. Nah, seperti itu karena dia mengikat 1 atom karbon. Jadi
Kalau penulisan ini kita sederhanakan supaya nggak banyak seperti ini, jadinya CH3 strip CH2 strip CH3. Jadi atom karbon primer itu biasanya yang CH3 ini. Ya. Jadi supaya mempermudah saya berikan keterangan di sini, atom karbon primer itu biasanya cirinya CH3 kayak gitu. Kalau ada CH3 berarti dia karbon primer seperti itu. Nah, ada 4 jenis ya. Kalau ada primer berarti ada sekunder dan tersier serta kuartener. Nah, selanjutnya itu ada karbon sekunder. Nah, karbon sekunder ini berarti dia mengikat berapa atom C? Nah, berarti dia mengikat 2 atom karbon, ya. Nah, karena C itu tangannya 4, sedangkan 2-nya sudah digunakan untuk mengikat karbon, berarti sisanya 2 tangan lagi yang akan digunakan untuk mengikat hidrogen. Nah, biasanya di sini dia senyawanya CH, bukan senyawanya, pelambangannya itu CH2 seperti itu. Lanjut dulu ya ke definisi yang ketiga. Itu ada karbon tersier. Di sini berarti dia mengikat 3 atom C. Nah, berarti untuk karbon atom tersier, karena C itu bisa mengikat 4 gugus, sedangkan 3-nya sudah dipakai untuk mengikat atom karbon, sehingga bersisa 1 tangan yang akan digunakan untuk mengikat hidrogen. Berarti pelambangannya itu CH. Nah, seperti itu. Ya. Hanya 1. Kemudian itu yang terakhir ada karbon kuartener. Nah, karena dia mempunyai 4 tangan dan semuanya digunakan untuk mengikat atom karbon, berarti pelambangannya itu C. Nah, seperti itu, ya. Jadi di sini dia mengikat 4 atom karbon seperti itu. Nah, contoh misalkan di sini saya punya soal senyawa hidrokarbon tertentu diminta untuk menentukan berapa jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi contoh saya punya senyawa, oke, misal di sini saya punya senyawa seperti ini dan diminta berapa jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, kuartener, ya. Nah, cara menentukannya sama kayak tadi, kita cek dari masing-masing yang berikatan. C yang pertama yang ujung, dia mengikat 1 atom karbon, oleh karena itu jumlahnya 3. Atau kita bisa langsung aja, kalau primer itu kan CH3, kalau kayak gini berarti cari aja yang CH3, berarti dia atom karbon primer, karena kan C itu tangannya 4. Primer itu mengikat 1 atom C, berarti 3-nya itu digunakan untuk mengikat H, oleh karena itu lambangnya CH3 seperti itu. Jadi di sini ada primer, kemudian primer. Kemudian yang sekunder itu mengikat 2 atom karbon, berarti CH2. CH2 itu ada ini, Nah, ini sekunder. Kemudian tersier itu mengikat 3 atom karbon sehingga hanya 1. Berarti ini tersier. Kemudian kuartener. Nah, baru kita jumlahkan ada berapa primernya, sekundernya berapa, tersiernya berapa, dan kuartenernya ada berapa. Nah, berdasarkan soal tersebut berarti kita mengetahui bahwa primernya sama dengan 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian sekundernya ada 1, 2, 3. Kemudian tersiernya ada 1. Kemudian kuartenernya ada 1. Nah, cukup mudah ya untuk menentukan jenis bahwa dia itu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener, ya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang penulisan senyawa hidrokarbon
bisa jadi 3 kemungkinan. Kalau kita gambarkan secara detail, untuk senyawa tertentu, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini struktur yang pertama. Struktur yang pertama itu kita gambarkan semuanya, C dan H-nya. Nah, apabila kita persimpel, kita sederhanakan, jadi struktur yang kedua yang sering banyak digunakan di buku-buku paket, di sekolah, dan bahkan biasanya yang diajarkan oleh guru. Struktur yang kedua itu menjadi disingkat. C ini kan H3, berarti CH3. Kemudian ini CH, bawahnya CH3, CH2, CH, bawahnya CH3, ini CH3. Ini struktur yang kedua. Nah, ada juga penulisan struktur yang lebih sederhana dari ini. Nah, jadi struktur yang kedua, yang ketiga itu kita gunakan kurung. Jadi si CH ini kita tulis mengikat CH3 sebanyak 2. CH3 2 kali strip. Di sini ada CH2. Kemudian ada CH, mengikat CH3 sebanyak 2. Nah, struktur ini apabila disederhanakan menjadi struktur yang ketiga ini. Jadi, apabila ada kurung, itu artinya dia mengikat itu gitu, ya. Jadi apabila ada kurung ini, dia ini mengikat si CH3 sebanyak 2. Ini juga sama. Kesannya CH2, CH, mengikat CH3 sebanyak 2. Boleh kalian letakkan ke atas bawah, atau atas pinggir, atau pinggir sama bawah, itu bebas, ya. Tapi ya pokoknya kalau misalkan ada CH3 2 kali, artinya CH ini mengikat CH3 sebanyak 2. Dan ada satu lagi yang sering muncul di soal. Contoh lain misalkan kayak gini. Nah, ini bagaimana cara menyederhanakannya, yaitu CH3 tulis. Nah, CH2-nya di sini ada tuh 2, 3. Ada 3 ya. Berarti kita tulis CH2 tuh 2, 3. 3 kali. CH, CH3 2 kali. Nah, untuk CH3 itu penulisannya berbeda cabang. Jadi kalau misalkan CH mengikat CH3, ya udah berarti dia itu di sini sama di sini, atau ini sama atas. Kalau CH2 bukan berarti misalkan CH2 3 kali ini geraknya ke pinggir. Jadi untuk CH2 itu CH2 sebanyak X kali itu letaknya ke pinggir berderet. Apabila ada CH3 sebanyak X kali seperti ini tadi, letaknya di tangan berbeda. Jadi yang satu tangan ini, satu tangan ini. Kalau ini enggak, berderet gitu ya. Jadi letaknya ke pinggir berderet. Ya, untuk CH2, dan perbedaan kurung CH2 sama kurung CH3. Nah, jadi untuk CH2 aja sih yang suka beda itu. Jadi dia itu letaknya berderet. Untuk CH3 dan apabila ada kurung lain itu letaknya di tangan yang berbeda seperti itu. Nah, setelah ini yang terakhir kita akan bahas di sini yaitu tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Nah, kira-kira hidrokarbon itu jenisnya ada apa saja dan apa saja yang akan kita bahas di materi kali ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tadi penggolongan hidrokarbon. Nah, kira-kira apa saja sih jenis-jenis hidrokarbon dan apa saja yang akan dibahas di bab hidrokarbon kelas 11 ini, karena tidak semuanya kita akan bahas di sini. Nah, di sini supaya memudahkan lebih efektif buat adik-adik, saya akan menggambarkannya dalam bentuk peta konsep yang terdiri cabang-cabang untuk jenis-jenis hidrokarbon ini sendiri. Nah, jadi kita beri judul penggolongan hidrokarbon. Nah, penggolongan hidrokarbon ini kita mulai dari hidrokarbon. Nah, hidrokarbon
alifatik dan ada alisiklik. Nah, alifatik sama alisiklik ini apa sih perbedaannya? Nah, alifatik ini merupakan rantai terbuka. Jadi ini merupakan rantai terbuka. Sedangkan alisiklik ini rantai tertutup. Dari kata siklus, cycle gitu ya, siklik, jadi dia tertutup atau membentuk siklus. Nah, yang dimaksud dengan rantai terbuka atau rantai tertutup ini bagaimana? Nah, rantai terbuka di sini maksudnya, jadi nanti dia ada ujungnya. Jadi kalau saya punya contoh ini seperti ini rantai terbuka. Jadi ini ada ujung satu dengan ujung dua, gitu kan? Kalau siklik atau alisiklik ini berarti dia rantai tertutup, membentuk siklus. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, antara satu karbon dengan karbon yang lain dia saling berhubungan. Jadi tidak ada ujungnya, ya. Dia itu membentuk siklus. Nah, ini yang disebut dengan perbedaan dari alifatik dengan alisiklik. Kemudian dari alifatik ini kita kelompokkan lagi, terbagi menjadi dua. Ada alifatik jenuh, ada alifatik tak jenuh. Begitupun di alisiklik. Di alisiklik ini juga sama. Ada alisiklik jenuh, ada yang tak jenuh. Nah, untuk definisi jenuh dan tak jenuh ini dia mempunyai definisi yang sama baik di alifatik juga di alisiklik. Nah, untuk jenuh di sini artinya dia berikatan, semuanya berikatan tunggal. Jadi ini semua ikatan tunggal. Jadi yang dimaksud dengan jenuh bahwa jenis ikatan tunggal, jenis ikatan kovalennya itu semuanya itu ikatan tunggal. Jadi tidak ada yang berikatan rangkap. Kemudian untuk tak jenuh ini terdapat ikatan rangkap. Ini sama ya, tunggal. Ini ada rangkap. Nah, jadi perbedaan jenuh dan tak jenuh ini terletak di jenis ikatan kovalennya. Bahwa ikatan kovalen jenuh ini dia mempunyai semuanya itu ikatan tunggal. Sedangkan untuk tak jenuh dia terdapat ikatan rangkap, baik rangkap itu jumlahnya ada 1, ada 2, ada 3, pokoknya yang jelas dia memiliki ikatan rangkap. Nah, supaya ada lebih mempermudah gitu ya, mempersimpel perbedaan antara antara jenuh dengan tak jenuh, biasanya gini saja. Kalau misalkan semuanya tunggal atau sendiri, berarti dia dalam keadaan jenuh, ya. Jadi kalau yang jomblo itu jenuh, ya. Sedangkan apabila dia mempunyai ikatan rangkap berpasangan gitu ya, baik itu rangkapnya rangkap 2 maupun rangkap 3, itu merupakan senyawa tak jenuh, keadaan dia tidak jenuh gitu ya. Nah, sekarang untuk alifatik jenuh ini dia itu digolongkan jenis hidrokarbonnya itu ada alkana. Sedangkan tak jenuh ada 2. Itu kalau misalkan dia rangkap 2 alkena, sedangkan rangkap 3 itu alkuna. Jadi ada alkana, ada alkena, dan ada alkuna. Sedangkan untuk alisiklik ini, untuk yang jenuh itu ada sikloalkana. Untuk tak jenuh ini biasanya ada senyawa aromatik yang spesifiknya itu benzena. Nah, untuk bahasan di materi kelas 11 ini yang akan kita bahas hanya meliputi yang alifatik, yaitu alkana, alkena, alkuna. Perbedaannya apa? Bahwa alkana itu ikatannya semuanya tunggal, sedangkan alkena ini terdapat ikatan rangkap 2, alkuna itu terdapat ikatan rangkap 3. Sedangkan untuk sikloalkana ini dia itu tunggal, tapi bentuknya siklo, contohnya yang atas. Ya, ini juga akan kita bahas, tapi tidak terlalu dalam. Cuman ini beberapa sekolah membahas materi ini, ada juga yang tidak dibahas. Nah, untuk benzena kita tidak akan bahas di kelas 11 karena benzena ini nanti akan dipelajari ini di kelas
bahas meliputi alkana, alkena, alkuna. Kita fokuskan ke situ. Nah, tambahannya nanti kita akan ada bonus di siklo alkana karena terdapat beberapa sekolah yang memang mengajarkan materi siklo alkana juga gitu ya. Nah, cukup sekian video saya tentang pengenalan hidrokarbon ini, dan mudah-mudahan mulai dari perbedaan senyawa organik, anorganik, kemudian identifikasi hidrokarbon, kemudian kekhasan atom karbon, jenis-jenis atom karbon, dan kemudian ini yang terakhir ada penggolongan hidrokarbon, bisa adik-adik pahami dengan mudah. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik belajar di rumah. Dan jangan lupa terus pantengin channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius, karena di YouTube tersebut akan diupload berbagai macam video pembelajaran mulai dari kimia atau bahkan jenis mata pelajaran lain, ada fisika, biologi, matematika dan lain-lain ya. Nah, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya, kemudian like video ini ya. Insya Allah kita akan perdalam lagi di bahasan selanjutnya tentang alkana, alkena, alkuna, dan lebih jauh lagi di video-video yang lain. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, saya Dea Santika Rahayu pamit undur. Sampai jumpa, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.